Oke, welcome back teens to our daily devotion, dimana kita hari ini sama-sama sekali lagi mau menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Dan hari ini tema devotionnya adalah An Old Man Prayer, atau dalam bahasa Indonesianya adalah doa sang pria tua. Dan saat teduh hari ini didukung oleh ayat, dimana ayat itu diambil dari Daniel 9 ayat 3 sampai 19. Boleh kalian kalau mau baca di pause dulu. Oke, jadi pertanyaannya gini. Pernah gak kalian dengerin cerita di mana ada seorang pria tua berumur 85 tahun kurang lebih, dan dia ditangkap karena hanya berdoa? Nah, itu adalah kisahnya Daniel, di mana saat itu raja saat itu tidak senang jika ada orang yang menyembah sesuatu atau Tuhan yang lain dibandingkan dirinya. Dan di saat itu Daniel kurang disukai oleh orang-orang petinggi kerajaannya di situ, sehingga akhirnya ia di dalam tanda kutip direncanakan untuk ditangkap. Sehingga akhirnya pun Daniel ditangkap, dan kalian sudah tahu lah ceritanya, dimasukkan ke goa singa dan akhirnya malaikat Tuhan turun dan akhirnya sehingga Daniel selamat. Nah, dari kisah ini yang aku mau ambil adalah kita harus belajar dari kisah Daniel tersebut. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan kita, kondisinya sangat jauh berbeda. Dimana saat waktu itu Daniel dilarang untuk menyembah Tuhan kita, Yesus. Tapi di saat ini kondisi kita sangat bebas untuk beribadah. Walaupun mungkin sekarang ibadah kita online, tapi tetap kita punya kebebasan yang lebih banyak daripada saat zaman dulu. Khususnya zaman Daniel, dimana dia tidak boleh menyembah hal yang lain selain rajanya di sana. Oleh karena itu, Koko sama-sama mau mengencourage kalian untuk kembali rajin berdoa. Sebenarnya Koko sendiri pun dalam kondisi yang sudah mulai menurun nih doanya. Sehingga dari saat menyiapkan saat teduh ini, Koko pun sekaligus belajar untuk diri sendiri dan diingatkan diri sendiri bahwa kita harus bersyukur bahwa kondisi kita sekarang lebih baik dibanding zaman dulu, sehingga kita punya kebebasan untuk berdoa ataupun beribadah. Jadi pesan Koko dari saat teduh hari ini adalah kita harus mensyukuri, kita harus tahu bahwa kebebasan untuk berdoa itu mahal. Dan beruntungnya kita dapat itu secara cuma-cuma. Sehingga kita tidak boleh anggap itu adalah hal yang kecil, dan kita harus bersyukur, kita harus mengapresiasi hal tersebut, dan kita harus kembali rajin berdoa. Yuk, Koko ajak kalian sama-sama kita bareng-bareng, sama Koko pun juga sama yang lain, kita mau berdoa. Kita gak boleh anggap remeh bahwa doa itu adalah sebuah privilege. Oke, saat teduhnya cukup sampai di sini saja. Jadi tidak ada pertanyaan juga, tapi sekarang Koko mau ajak kalian doa bareng-bareng. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Thank you Tuhan, kalau hari ini kami telah diajarkan, kami telah diingatkan sekali lagi Tuhan bahwa berdoa itu adalah privilege Tuhan, dimana mungkin zaman dulu banyak sekali orang-orang yang ingin berdoa tapi susah karena sistem pemerintahan, karena aturan-aturan yang berlaku di sana Tuhan. Tapi kami sebagai orang Kristen hari ini Tuhan, kami mempunyai kebebasan yang cukup banyak Tuhan. Kami dapat berdoa, kami dapat beribadah dengan tenang Tuhan, baik di rumah masing-masing maupun di gereja. Kami ingin belajar untuk bersyukur dan menghargai apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Thank you. Kalau sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas kami Tuhan, Engkau yang sertai hari kami agar hari kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you, haleluya, amin. Oke, sampai di sini aja dulu ya, teens. Bye-bye.